Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Uh, yang terhormat Bapak Dr. Jejen Musfah selaku bagian dari PPMPI sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Pak Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Dr. Haji Sofyan Hadi Musa MAG, yang kami hormati juga eh, Pak Dekan Fakultas FKIP Pak Ali Nurdin, kemudian yang kami hormati juga Pak Henry selaku perwakilan dari LP3 Universitas Pamulang. Yang kami hormati juga Pak Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Pamulang, Pak Dr. Mukhlisin, karena beliau sebentar lagi doktor nih. Mudah-mudahan kita berdoa bersama. Kemudian para dosen sekalian, dosen dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Pamulang. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tersampaikan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uh, saya selaku MC dan percayakan untuk membimbing acara kita pada hari ini terkait dengan bahwa kita akan segera memasuki kurikulum yang terbaru terkait dengan OBE, kurikulum yang akan segera kita mulai mendatang. Pada semester datang insya Allah kita akan mulai hal tersebut. Ya, untuk lebih lengkapnya terkait dengan persiapan kurikulum khususnya pada prodi kami di Manajemen Pendidikan Islam, maka kami melakukan FGD ini, Forum Group Discussion, terkait dengan bagaimana sih harusnya kurikulum ini diterapkan pada prodi kami di Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Oke, sebelum kita memulai lebih jauh, mari kita sama-sama membuka kegiatan kita ini dengan sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala maupun selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar, penuh berkah, kita semua mendapatkan hikmah daripada pertemuan kita pada hari ini. Al-hadin wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Oke, selanjutnya mungkin kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dan arahan dari Ketua Fasilitator pengembangan kurikulum ini kepada Pak Dr. Randus Ali Nurdin MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Hairul Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nimatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang mulia Pak Dr. Jejen sebagai Ketua Asosiasi Program Studi MPI yang humdisnya kebetulan di UIN ya Pak Dr. Jejen. Dekan FAI yang kami hormati Pak Kaprodi, Bapak Ibu teman-teman dari MPI yang hari ini insya Allah kita akan melaksanakan FGD untuk tema evaluasi kurikulum KKNI berorientasi MBKM yang lalu. Perlu kami sampaikan Pak Dr. Dirjen di Unpam itu saat ini sedang dikembangkan kurikulum berorientasi OBE yang sesungguhnya sudah terlambat barangkali ya Pak Dr. Dirjen, karena menurut Permendikbud yang lalu itu tahun 2023 harusnya di 2024 atau maksimal mungkin di 2025 harus sudah diimplementasikan. Tapi kurikulum itu sendiri, di Permen itu sendiri, itu terakhir memulai itu adalah tahun akademik 2026-2027. Jadi saat ini kami sedang persiapkan dan semua program studi di semua fakultas saat ini sedang masif untuk mempersiapkan kurikulum berorientasi OBE.
Nah, tentu saja sebelum kurikulum itu dikembangkan, kami melakukan evaluasi terlebih dahulu. Semua program studi saat ini memang sedang melakukan evaluasi melalui survei ke beberapa sasaran, termasuk dosen, lulusan, pengguna, kemudian juga asosiasi ya. Nah, kebetulan untuk MPI belum ada lulusan, otomatis juga pengguna juga belum ada. Jadi hanya ada dosen dan asosiasi. Nanti mohon arahan dari Pak Dr. Jejen sebagai Ketua Asosiasi untuk program studi manajemen pendidikan Islam, bagaimana seharusnya kami melakukan penataan kurikulum di MPI ini. Nah, untuk event ini adalah mengevaluasi kurikulum kita yang tentu saja untuk MPI ini karena belum seluruhnya dilaksanakan, artinya saat ini mungkin semester 7-nya belum ya, atau semester 8-nya belum, jadi kan belum ada lulusan. Tentu saja mungkin evaluasinya evaluasi terkait dengan profil lulusan, kemudian CPM, CPR, CPMK, dan seterusnya ya. Jadi kami sebagai fasilitator, Pak Dr. Jen akan mendampingi proses evaluasi ini. Insya Allah nanti Pak Henry sebagai fasilitator juga yang mewakili lembaga pengajaran di Unpam akan mengikuti sampai tuntas dan akan mencatat apa hal-hal yang selanjutnya. Selanjutnya, nah, hari ini juga barangkali kita akan mendapatkan rekomendasi seperti apa kurikulum dikembangkan untuk kurikulum ke depan. Demikian saya sementara, sekali lagi terima kasih Pak Dr. Jejen jauh-jauh dari Bangkok ya sudah bisa hadir dalam pertemuan ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Billahi taufik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um, Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andus Haji Ali Nurdin telah menyampaikan sambutannya dan sedikit arahannya pada kita semua. Selanjutnya mungkin kita mendengarkan juga sambutan dan sekaligus membuka acara kepada Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Unpad, Bapak Dr. Kiai Haji Sofyan Hadi Musa. Tapi sebelumnya juga kami menyampaikan mungkin kepada apa namanya para hadirin bahwa kurikulum MPI sudah kami serahkan terlebih dahulu kepada Pak Dr. Jejen untuk beliau review dan sebagainya. Jadi ini udah kami berikan sebelumnya agar beliau apa namanya dapat salah ini kita akan dengarkan masukan beliau apakah kurikulum ini perlu di otak-arik dan sebagainya begitu kurang lebih ya. Nah, oke, mungkin kita akan mendengarkan sambutan dan pembukaan dari Pak Dekan Fakultas Hukum pada Dr. Kiai Sultan Hadi Musa. Waktu sudah tepat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang mulia, yang kita muliakan, sama kita hormati Pak Dr. Jejen Musfah dari PPMPI. Alhamdulillah di setengah kesibukan beliau masih berkenan untuk insya Allah memberikan yang terbaik ini. Memberikan jampi-jampi untuk kita semuanya dalam forum evaluasi kurikulum OBE ini. Dan nanti insya Allah ini dengan segala kelebihan beliau akan mencurahkan untuk MPI Unpam insya Allah. Terima kasih Pak Jejen. Semoga senantiasa sehat afiat dan sukses dalam beraktivitas. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati fasilitator dari Unpam untuk kita Pak Haji Ali Nurdin MPD. Sekaligus beliau juga Dekan FKIP bersama dengan Pak Hendri. Selanjutnya yang kita hormati Kaprodi MPI Bapak Kandidat Dr. Mukhlisin MPDI bersama dengan jajaran. Alhamdulillah insya Allah akan tetap semangat mengikuti hingga akhir dan apa yang menjadi masukan akan apa namanya dikerjakan dengan sebaik-baiknya insya Allah. Baik, Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Ta'ala atas anugerah yang
indah ini kita dibersamakan dalam forum yang mulia. Semoga kegiatan ini nanti membawa dampak positif yang kita harapkan untuk bersama-sama menjadikan kurikulum OBI betul-betul bisa diaplikasikan dan juga bermanfaat tentunya untuk kita semuanya. Eh, Persingkat waktu, perkenankan kami sampaikan pertama terkait evaluasi kurikulum ini, tentu kami sangat berharap terutama kepada Pak Dr. Jejen untuk bisa memberikan masukan dan juga arahan bimbingan untuk kami semua dalam rangka eh, menerapkan terutama ia nanti kurikulum OBI ini di prodi kami khususnya di MPI. Kemarin kami juga telah melaksanakan FGD Forum Focus Group Discussion ini di program studi Ekonomi Syariah dan masukannya sangat-sangat baik. Sekaligus nanti mohon bimbingan Pak Dr. Jejen bagaimana mungkin ada yang di review, dievaluasi dari mulai visi misi kami, kemudian nanti capaian dan seterusnya. Karena kami ini masih belum belum ada lulusan. Nah, ini saya tuh sering kali apa namanya berdoa kiranya lulusan kami ini betul-betul bisa aplikatif dan diterima di masyarakat sehingga tidak ada lagi yang kemudian mencari-cari pekerjaan, tetapi kemudian dicari oleh masyarakat ini. Tentu bisa diawali dengan bagaimana di kurikulumnya. Kemudian tentu kami berharap agar bisa mencapai target unggul. Nah, saya kira Pak Dr. Jejen, yang insya Allah sebentar lagi profesor, insya Allah kita doakan. Nah, ini bisa memberikan apa jampi-jampi gitu ya, ramuan-ramuan apa yang paling efektif untuk membawa kita ini bisa mencapai target unggul di prestasi apa namanya akreditasi. Saya kira ini sekali lagi harapan kami kiranya Lanjutkan, Pak. Pak Dr. Jejen bisa nanti memberikan yang terbaik. Selanjutnya tentu kami berharap untuk teman-teman semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan fokus, sebagaimana judulnya fokus group discussion. Jadi fokus untuk kemudian mengambil pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh narasumber kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Tentu terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah ini bukan pertama dan terakhir ya Pak Dr. Jejen. Insya Allah ini baru awal. Nanti insya Allah akan terus kita berguru kepada Bapak. Oleh karenanya dengan sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan fokus group discussion ini saya nyatakan dibuka. Dengan mengharap ridha Allah Ta'ala, kiranya kegiatan ini bisa lancar ya, dan sukses, memberi banyak manfaat dan maslahat. Uh, Al-afu minkum, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada eh, Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. Kiai Haji Sufyan Hadi Musa telah membuka agenda kita pada eh, pagi hari ini. Kemudian selanjutnya mungkin kita akan sama-sama mendengarkan apa namanya masukan maupun arahan dari Pak Dr. Jejen Musfah terkait dengan apa namanya pengembangan kurikulum di Prodi Manajemen Pendidikan Islam, sebaiknya model dan sebagainya seperti apa. Mungkin beliau akan akan apa namanya akan lebih dalam menjelaskan terkait dengan hal ini. Kepada beliau waktu dan tepat kami persilakan. Ini apa nih? Saya tidak perlu menjelaskan lagi beliau kayaknya kurikulum. Kayaknya udah terkenal sih beliau nih. Makanya kayaknya bukan di Google aja tuh udah bukunya bisa upload makanya waduh, pasti terkenal. Silakan Pak, Pak Jejen silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Kiai Haji Dr. Sofyan
Hadi Musa, Dekan Fakultas FKIP, Bapak Ali Nurdin, MPD, Ketua Prodi MPI, Bapak Kandidat Dr. Mukhlisin, amin ya robbal alamin, moderator yang saya hormati, Bapak Khairul Anam, dan Bapak Ibu dosen Prodi MPI Universitas Pamulang. Merupakan satu kehormatan bagi saya untuk memberikan sedikit pengalaman saya terkait dengan kurikulum OB Prodi MPI. Baik, jadi OB sendiri itu sebuah pendekatan kurikulum yang fokusnya adalah pada hasil pembelajaran yang terukur dan pencapaian kompetensi yang relevan dengan dunia nyata ya, atau dunia kerja gitu. Tadi Pak Dekan, Pak Yai Sopyan mengharapkan alumni kita tidak mencari kerja, sebagian diharapkan menciptakan lapangan kerja. Dengan kurikulum OB yang tepat, maka sesungguhnya memang alumni kita itu bukan lagi mencari kerja, tapi bisa memang dibutuhkan ya, kompetensi, keterampilan, pengetahuan, sikap mereka memang dicari, dibutuhkan oleh dunia kerja begitu. Karena itu OB menuntut sesungguhnya bukan saja pengalaman teoritik, tetapi bagaimana kita menempatkan mahasiswa kita pada lembaga-lembaga yang sesuai dengan lulusan kita. Di sekitar kita ada PPIM ya, yang dimiliki UIN yang terkenal dengan riset-risetnya begitu. Di kita juga tidak terlalu jauh dengan Majelis Ulama Indonesia, di mana ada sertifikasi halal di sana, dan banyak kantor-kantor pemerintahan, pesantren. Jadi nanti kita lihat apakah kurikulum MPI Unpam ini sudah menempatkan mahasiswa kita di lembaga-lembaga tersebut. Di Bandung misalnya, UIN Bandung itu punya Pak Yai Sopyan, punya lembaga sertifikasi halal. Nah, maka mahasiswanya magangnya tuh di lembaga sertifikasi tersebut. Pengalaman UIN Bandung juga menempatkan mahasiswa MPI di sekolah dengan di perusahaan-perusahaan itu beda ya Sopyan. Kalau di sekolah tuh anak-anak tidak mendapatkan uang bulanan, malah mereka membiayai sendiri. Tapi ketika magangnya itu di perusahaan, mahasiswa kita malah bukan saja magang tetapi mendapatkan uang bulanan gitu. Nah, ini juga mungkin kita bisa pertimbangkan bagaimana MPI Unpam kita mulai melihat struktur atau keseimbangan antara magang di lembaga pendidikan di satu sisi, tetapi juga ada magang yang khusus di dunia industri. Karena sekali lagi, sejatinya MPI ini bukan quote and quote jadi guru, tetapi mereka ini sesungguhnya jadi staff lah ya. Nanti kita lihat, saya lihat memang masih terlalu sempit lulusan kita ini kita lahirkan menjadi sosok atau profil lulusan kita memang masih terbatas kayak lihat di Unpad. Nanti kita lihat, dan kabar baiknya ya Sopyan, kabar baiknya adalah ada satu prodi MPI itu belum punya lulusan tapi terakreditasi unggul. Nah, ini adanya di Madura ya Sopyan, Pak Mukhlisin.
Ada di Madura. Jadi kemarin waktu di BSD mendatangi saya untuk diberi apresiasi begitu. Karena memang betul ini yang pertama di Indonesia bahwa tidak ada lulusan tetapi akreditasinya bisa unggul gitu. Padahal secara teoritik dan faktual sulit sekali tanpa ada lulusan dapat nilai unggul, tapi ternyata ada. Nah, mungkin mudah-mudahan Unpad menjadi yang kedua nih di Indonesia. Meskipun tidak ada lulusan, Pak Muhlisin bisa dapat unggul. Nah, nanti ini juga pemasaran saya berdasarkan instrumen akreditasi ya. Baik, jadi itu OB sesungguhnya bagaimana kita menempatkan mahasiswa bukan saja di kelas, di ruang-ruang kelas kita, di Unpad, tapi juga kita menyebarkan mahasiswa kita pada saat magang ke lembaga-lembaga yang seperti BRIN ya. Kita sebenarnya bisa tuh, Pak Yai, Pak Mulisin menempatkan mahasiswa kita di BRIN ya, yang sekarang baru digantikan ya oleh Rektor IPB ya, oleh Prof. Arif Satria. Tentu semuanya harus diawali dengan kerjasama ya, MOU, dan saya kira tidak akan sulit ya. Kita bisa saling nanti membuka jalur ya, membuka jaringan ke tempat-tempat tersebut. Nah, ini ada beberapa poin penting kurikulum OB. Jadi yang kita perlu garis bawahi adalah bahwa kita membayangkan lulusan kita itu akan menjadi apa. Jadi pertama-tama kita menentukan profil lulusan ya. Yang kalau di mana? Kita lihat di Unpam ini, tenaga kependidikan Islam, pengelola lembaga pendidikan Islam, entrepreneur pendidikan ya, atau edupreneurship. Nah, ini ada 3. Dan kalau ada 3 ya, jadi staf, jadi pengelola, atau sebut ini mungkin maksudnya manajer ya, dan wirausahawan pendidikan. Padahal faktanya sebagian lulusan MPI itu juga jadi guru. Jadi guru, bisa jadi guru di SMK. Ya, nah ini boleh juga nanti kita tambahkan ya kemungkinan-kemungkinan lain. Guru boleh di SMK atau di SMA nanti, dan sudah ada yang PNS Pak Yai, alumni MPI, PNS guru ada. Jadi sangat mungkin di faktanya ya, di faktualnya. Jadi bisa kita tambahkan. Kemudian ada bisa menjadi asisten peneliti ya. Jadi sangat mungkin alumni kita melamar nanti di dalam CPNS, baik PNS maupun P3K itu sebagai asisten peneliti atau peneliti. Ya, bisa gitu. Kemudian konsultan ya, konsultan pendidikan juga sangat mungkin ya, peluang itu ada gitu. Nah, kita kembali ke sini bahwa memang dari profil lulusan itu barulah kita menyusun kurikulum atau mata kuliah ya. Untuk misalnya untuk tagihan asisten peneliti, mata kuliah apa yang kita lahirkan. Untuk guru apa yang kan ya, misalnya pedagogik ya, memang beralasan kalau lulusan kita menjadi guru, beberapa mata kuliah sangat terkait dengan pedagogi. Saya lihat sudah ada beberapa mata kuliah pedagogik di MPI kita di Unpam ya, termasuk di dalamnya yang substansi tentang apa, entrepreneurship misalnya. Nah,
Hanya saja saya di sini memberikan catatan kepada kita semua. Tadi selain teoritik, bagaimana memastikan lulusan kita itu punya kecerdasan emosional. Mata kuliah apa, kegiatan apa, momentum apa yang memastikan lulusan kita punya keunggulan dalam aspek emosional. Karena kalau cerdas, mungkin banyak ya sarjana-sarjana punya kecerdasan akademis, tetapi yang kita inginkan di Unpam ini adalah alumni yang secara emosional juga bagus ya. Secara emosional bagus. Pendekatannya bisa agamis ya, bisa agama. Misalnya bisa saja karena kita MPI, nggak boleh ada lulusan kita nggak bisa baca Quran. Nggak bisa, nggak boleh. Maaf ya Bapak Ibu. Mahasiswa UIN Jakarta, Pak Yai, Pak Muhlisin, itu banyak yang nggak bisa baca Quran. Mahasiswa UIN Jakarta. Nah, kita ingin di sini juga dipastikan bahwa pendekatan agama itu mudah-mudahan berkorelasi dengan kecerdasan emosional lulusan kita. Nah, itu harus terukur nanti. Nah, saya lihat harus ada direvisi Pak Muhlisin ke kurikulum yang kita miliki ini, soalnya antara profil lulusan dan deskripsinya masih perlu sedikit direvisi ya, nanti dilihat. Jadi tadi di samping menambah profil lulusan, tetapi juga deskripsi di sebelah kanannya perlu kita lihat, kita cermati ulang. Nanti insya Allah rumah saya di ini Pak Mulisin, di Pondok Cabe, di Modern Hill ya. Nanti Siap-siap. mungkin tidak akan selesai di sini di Zoom, nanti kita bisa langsung bertemu untuk mengedit, mengkoreksi naskah ya, draft naskah ini. Karena waktu di sini kita terbatas. Insya Allah kita sama-sama mengoreksi nanti ya bersama para dosen. Nggak dibayar nggak apa-apa Pak Yai Sofyan. Tanggaan nggak masalah. Daripada saya badminton. Badminton. Kemudian nah ini jadi nanti Pak Muhlisin, OB ini harus betul-betul muncul di dalam kurikulum kita. Di sini saya lihat kalau sependek pembacaan saya belum ada muncul OB-nya ya, OBE-nya. Kalau MBKM sudah ada. Jadi MBKM adalah bagian dari OB. Nanti kita munculkan di bagian mana ya OB ini. Nah, kalau kita lihat akreditasi, maka yang pertama adalah visi, misi, tujuan. Nah, jadi misalnya Pak Muhlisin harus ada dokumentasi sosialisasi ya di internal terkait dengan visi misi. Nah, kita lihat misalnya apakah ada kekhasan ya. Visi misi MPI kita lihat menghasilkan mahasiswa yang berakhlak mulia. Nah, betul ya. Jadi tadi aspek emosional ya. Kalau nggak salah lupa nggak ada tawuran. Nggak, jangan ada tawuran ya. Kalau merokok gimana Pak Yai Sofyan atau Pak Muhlisin? Anak-anak kita di kampus pada merokok atau No smoking. smoking? No smoking kampus. Di UIN ini susah ini merokok ini. Menggunakan nilai humanis religius ya. Nanti biasanya Pak Mulisin asesor tuh nanya, apa itu humanis religius? Nah, kita harus sama pandangannya nanti teman-teman dosen yang mendampingi akreditasi humanis religius itu nanti kita bujikan ya di dalam
buku kita, buku kurikulum kita, karena saya lihat belum ada ya humanis religius gitu. Kalaupun ini mau dipertahankan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu ke misi ya, unggul. Kalau visinya unggul guna menghasilkan tenaga kepemimpinan. Ya, humanis religius, berkarakter profetik. Nah sama, jadi profetik ya, kenabian. Nah itu nanti dari mulai kata unggul, kompetitif, kompetitifnya itu apakah di level nasional, apa regional, apa global. Nanti disusun per kata itu ya, dijelaskan di dalam kurikulum kita. Sehingga asesor nanti punya gambaran visi yang kita maksud humanis, religius, profetik itu. Nah biasanya nanti ini yang nomor 2, pengetahuan dan teknologi dalam bidang penelitian. Kita sudah punya beberapa mata kuliah riset. Nah, cuman nanti mata kuliah apa saja yang terkait dengan teknologi nanti dibedah lagi ya Pak Muhlisin. Kita lihat apakah mata kuliah kita cukup representatif untuk menghasilkan mahasiswa kita yang melek digital ya. Karena di sini ada teknologi kata kunci. Nah, demikian pengabdiannya betul. Nah, yang inovatif dan kreatif ya. Kita mengharapkan mahasiswa yang mengembangkan manajemen pendidikan yang inovatif dan kreatif. Nah, nanti ini kita bisa lihat dari apakah itu mulai tugas-tugas kuliah ya, kemudian magang mereka, tugas kuliah, magang, praktikum dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi visi misi kita itu juga harus selaras ya. Jadi tadi kita ada beberapa kata kunci ya Pak Muhlisin. Nah, nanti itu dikejar oleh asesor apakah visi misi itu selaras dengan pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, jadi nanti Pak Muhlisin yang belum ada saya lihat di kurikulum kita adalah peta riset. Peta riset kita Unpam ya, dosen MPI. Nanti kita buat ya yang selaras dengan visi misi itu. Kalau di mata kuliah saya kira aman ya. Tapi biasanya yang dikejar itu Pak Dekan, Pak Yai itu di penelitiannya. Mana? Jadi kita harus punya ini Pak Muhlisin. Riset jangka pendek menengah lah minimal gitu. Yang selaras dengan visi misi kita tadi. Nah saya lihat belum ada itu, jadi kita siapkan. Demikian juga tadi ya, ada bukti sosialisasi. Bisa tatap muka, bisa Zoom ke internal dosen MPI. Nah, kalau kekhasan visi saya lihat sudah ada Pak Muhlisin ya tadi ya. Yang religius tadi kekhasannya sudah ada, tinggal elaborasinya yang belum kita tangkap. Nah, memang akreditasi juga meminta ini Pak Yai, pengabdian internasional, riset pengabdian internasional. Mungkin tidak perlu jauh-jauh dulu ya. Kalau tidak Malaysia, Thailand ya, atau Singapura gitu. Kalau kita pengen penuh tuh nilainya Pak Muhlisin ya, saya kira bisa, sangat bisa ini dikejar masih. Apalagi ini kan bukan dalam waktu dekat akreditasi, bisa dikejar. Harus bisa, tidak boleh nggak bisa. Karena kita memanfaatkan jaringan kita ya, kolaborasi riset pengabdian internasional supaya nilainya maksimum. Nah, kemarin Pak Muhlisin kita ini dapat kerjasama ya, bawa pulang kerjasama nggak? Ada beberapa dengan Prodi MPI. Okay. Nah jadi itu salah satu yang akan nanti berguna untuk kebutuhan akreditasi.
Dan akreditasi juga meminta kita untuk digitalisasi ya, pelaporan digital. Jadi tidak semuanya manual. Nah, mungkin website ya, website Unpam, universitas, fakultas, dan prodi itu digital. Jadi seperti kegiatan hari ini Pak Muhlisin, kalau bisa ada berita ya 300-400 kata di share di, baik kalau ada apa web prodi di web prodi, kalau tidak di web fakultas, kalau tidak di web universitas tidak masalah. Jadi semua kegiatan terdokumentasi dengan baik. Karena prinsipnya kerjakan yang kita tuliskan yang kita kerjakan. Jadi hari ini misalnya sore hari atau malam hari sudah naik tayang ya ininya. Nah, itu juga akreditasi meminta kita prodi untuk aware ya terhadap digitalisasi. Salah satunya berita-berita seperti ini, akademis. Nah, ini juga Pak Yai, mohon maaf, nanti teman-teman di prodi MPI juga dimungkinkan untuk benchmarking Pak Yai ke kampus lain ya. Di dalam mungkin sangat representatif Darunajah. Saya kira ini luar biasa Pak Yai. Darunajah ini pergerakannya aduh hebat sekali ya. Jadi Pak Muhlisin kita bisa memanfaatkan jaringan Darunajah untuk mengembangkan MPI kita ya. Yap, Jadi nanti di instrumen akreditasi ada Pak Muhlisin tuh minimal 1-2 kali ya berkunjung silaturahim ya, silaturahmi ke kampus-kampus lain di dalam maupun di luar negeri. Kebetulan Kak, saya punya rekan dari Gontor yang memfasilitasi ini Pak Yai, Pak Muhlisin. Kalau kita mau kerjasama ke kampus di Malaysia, itu biayanya hanya 4 juta, 4-5 juta itu. Nah, kita sudah bisa MOU dengan kampus di Malaysia. Tentu saja plus tadi itu Pak Yai, bukan hanya ke kampus tapi sekaligus juga lihat Petronas ya, menara Petronas. Ya kira jadi gini maksud saya Pak Yai, Pak Muhlisin, jangan sampai kita bilang ke asesor atau mengisi borang itu tidak ada, jangan sampai. Walaupun hanya 1 orang kita berangkatkan ke mana, ke Malaysia misalnya, tapi borang kita terisi ya, terisi. Itu untuk di tata pamong ya, tata kelola kerjasama memang sebuah keharusan. Meskipun gini Pak Muhlisin, nanti yang dikejar oleh asesor itu bukan yang kita tanda tangan di BSD itu, tetapi seperti ini ya. Coba cek apakah ada UIN Jakarta tuh di kerjasamanya. Kehadiran saya saat ini itu udah bisa termasuk kerjasama. Karena kalau hanya tanda tangan tetapi tidak pernah ada dosen tamu, tidak pernah ada kolaborasi riset, itu yang kita tanda tangan kemarin di BSD tidak akan dihitung oleh asesor. Yang dihitung seperti saat ini. UIN Jakarta mengisi di Unpam atau sebaliknya. Unpam mengisi di UIN Jakarta. Bertukar tidak apa-apa atau dengan kampus-kampus lain. Jadi gitu ya Pak Muhlisin. Kalau hanya sekedar tanda tangan kemarin tidak akan dapat poin. Tetapi kalau sudah ada bukti pertukaran dosen tamu misalnya melalui Zoom tidak apa-apa. Nah, itu baru bisa dihitung. Nah, ini Pak Muhlisin ada apa ya? Instrumen yang ditagih akreditasi itu kalau kita biasanya tes akademik ya. Untuk masuk Unpam tesnya akademik ya, Pak Muhlisin. Ya, tes akademik. Nah, yang sering ini Pak Yai, yang sering lupa tes non akademik ada nggak? Seperti tes psikologi. Nah, itu UIN Jakarta juga tidak melakukan kecuali S2-nya. Jadi S2 itu melibatkan lembaga psikologi ya, lembaga psikolog UIN. Jadi nanti Pak Muhlisin bisa
untuk akreditasi aja Pak Muhlisin, bahwa kita tuh menggunakan tes non akademik juga. Jadi biar poinnya full penuh gitu. Jadi ini kelemahan semua Pak Yai, hampir di semua kampus hanya tes akademik aja, non akademisnya enggak. Karena ternyata ada seseorang itu bisa enggak sih sebenarnya jadi mahasiswa S1, S2, S3, ada tesnya ternyata dari sisi kematangan eh, akademis dan non akademis gitu. Nah, S2 kita pakai, saya nggak persis ya, tapi di bawah 1 juta deh per mahasiswa. Tapi coba aja mulai di ini Pak Mulisin ya, dicari tahu. Dekat kok, bisa pakai UI, bisa pakai UIN, mungkin lebih dekat ke UIN. Nah nanti ini dibunyikan di ini kita ya, di kurikulum kita bahwa mahasiswa kita tuh menggunakan tes akademik dan non akademik melalui lembaga bla 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 gitu. Nah ini daya tampung dan jumlah pendaftar. Nah, ini kalau Pak, ruang kelasnya masih cukup ya Pak Mulisin ya. Aman, aman. Kalau Win, Pak Yai, Win udah nggak ada kelas Pak Yai. Kelasnya rebutan. Kelasnya rebutan di UIN. Aduh repot. Daya tampung dan jumlah pendaftar. Iya, iya, daya tampung. Monitoring pembinaan mahasiswa secara digital. Nah, memang ini kayaknya kita nggak bisa lepas nih dari digital ya. Eh, Ya digital bisa WA lah Pak Muhlisin ya. Iya, siap. Dosen akademis nanti di ini, dosen akademik maksudnya, dosen akademis, dosen apa pembimbing skripsi ya. Nah, itu nanti berkomunikasi melalui digital, WA grup saya kira nggak masalah. Tentu saja kita harus memastikan bahwa dosen-dosen kita minimal S2 ya, Pak Mulisin ya, sudah ya. S2 dan bagus kalau ada nanti yang sedang S3, kemudian seberapa dalam bentuk apa kontribusi pimpinan kampus terhadap pendidikan dosen kita. Nah, nanti Pak Muhlisin dijelaskan bahwa program studi itu dilibatkan dalam rekrutmen dosen. Jadi bukan terpusat di rektorat atau di fakultas. Tetapi ada 1-2 paragraf yang menjelaskan bahwa prodi itu dilibatkan di dalam alur rekrutmen dosen. Apakah di awalnya, di pertengahnya, atau di akhirnya, ya. Kemudian Pak Muhlisin sudah ada ini angket kepuasan eh, dosen terhadap manajemen. Sudah ada per akhir semester Pak Dokter kita bikin Apa itu? angket ini baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa ya. Eh, bukan, bukan angket. Kalau itu iya. Tapi yang sering lupa itu angket yang diisi oleh dosen, staf terhadap kinerja manajemen. Oh, oke, oke. Jadi bukan evaluasi dosen, bukan, tapi sebaliknya. Nah, nanti kalau belum nanti bisa pakai mengubah ya. Apa bukan Ya, sudah ada itu, Pak. Udah ada. Nah, Sudah ada, itu. Pak. Ini Tiap akhir semester itu. Jadi aspek kepuasan dosen terhadap manajemen kampus tuh udah ada. sip ya. Khusus MPI juga ada ya. Iya, jadi kami ngambil langsung dari pusat biasanya itu. Ya, oke. Kemudian ini yang paling ditunggu-tunggu, Pak Yai. Mohon maaf. Dana dosen tamu dan pengembangan internasional. Jadi memang kita harus apa namanya? Misalnya Pak Mulisin ngajar mata kuliah X ya. Kemudian 1-2 pertemuan itu diisi oleh
dosen dari MPI lain, ya, dosen dana, dosen tamu, meskipun ini nggak harus dibayar ini Pak Muhlisin, nggak apa-apa, dana dosen tamu dan pengembangan internasional. Ya tadi ya, kalau tidak 1 tahun sekali ya 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali itu kita benchmarking ke kampus luar negeri. Nah, kalau di sini eksplisit ya, pelaporan keuangan tingkat program studi secara digital. Jadi seperti ini Pak Muhlisin, kalau sudah alhamdulillah, kalau belum pun diupayakan ya. Pelaporan keuangan tingkat program studi secara digital. Jadi dibuatlah prinsip borang itu jangan tidak ada, tapi diadakan ya, diupayakan adaptif terhadap tagihan instrumen. Nah, ini sama ya kasusnya bahwa MBKM di prodi kita belum begitu rinci yang menjelaskan mitra kerja sama kita dengan lembaga apa saja nanti harus dilengkapi juga. Demikian juga dengan hubungan CPL dan penilaian dalam dokumen kurikulum. Nah, ini dia yang kita maksud bahwa profil lulusan kita itu memungkinkan juga menjadi guru. Pembelajaran mikro dan mikro leading. Pak Muhlisin punya mikro leading? Ada. Ada ya? Mudah-mudahan ini unggul ya. Kalau sudah ada mikro leading. Publikasi jurnal nasional dan internasional. Nah, jadi kita MPI sudah punya 3 jurnal Scopus, Pak Muhlisin. Jadi diupayakan sebelum akreditasi salah 1 atau 2 atau 3 dosen kita Unpam punya jurnal internasional. Nah, untuk itu maka konsekuensinya ada dana riset internasional dan nasional yang berasal dari kampus Haki ya, tentu ini tidak sulit. Buku demikian juga dengan buku-buku hasil riset. Ini sama derajatnya dengan riset tadi ya. Pengabdian masyarakat kita juga dipublikasi di dalam Silta lah ya, atau Scopus. Sama dengan riset, maka kita juga perlu punya roadmap PKM ya. Nah, ini kita harus juga menunjukkan tadi yang belum ada di dalam kurikulum kita, magang industri kita dengan industri apa saja ya. Jadi kita tidak hanya fokus ke sekolah, madrasah, pesantren atau kantor pemerintahan, tapi juga ke industri. Akan lebih bagus. Karena misalnya anak-anak kita bisa ke industri-industri yang tidak terkait langsung dengan education. Nah, ini Bapak Ibu kemudian kriteria terakhir yang sering menjadi perdebatan ya, debatable. Apakah mahasiswa kita IPK-nya itu rata-rata 3 atau di atas 3? Sebab kalau tidak, kita perlu menyamakan persepsi ya. Kita harus memastikan bahwa mahasiswa kita itu kalau menurut akreditasi itu
rata-rata tuh 3,20 yang diminta ya. Jadi kita perlu juga memastikan ke para dosen untuk memastikan proses pembelajaran itu betul-betul efektif sehingga mahasiswa kita mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi kalau di bawah 3,20 itu berpengaruh terhadap penilaian akreditasi. Demikian juga masa studi ya. Mudah-mudahan mahasiswa kita tepat ya, tepat waktu. Nah, sementara juga kita tidak mengharapkan ya hasil yang dicapai oleh mahasiswa kita itu terlalu tinggi sementara tidak menggambarkan kapasitas intelektual mahasiswa kita. Jadi ini ada dilema di sini. Dilema antara kerahiman dengan kondisi objektif kapasitas intelektual, kapasitas akademis mahasiswa kita. Jadi proses pembelajarannya yang kita harus tekankan kepada dosen bahwa proses pembelajaran itu harus betul-betul dijalankan dengan baik sehingga mahasiswa kita berhak layak mendapatkan nilai A ya atau A+ begitu. Kalau tidak, maka ada problem di sana. Nah, kemudian di UIN Jakarta sudah mulai ada opsi skripsi atau artikel. Nah, gimana Pak Hairul? Ada ya? Di Unpam sudah dibuka peluang artikel pengganti skripsi? Ya Pak. Di Unpam sudah ada opsi skripsi atau artikel? Eh, Sementara kita masih dalam bentuk skripsi Pak. Oh, oke. Jadi regulasi Pak Yai sudah boleh tuh. Sudah boleh kalau mahasiswa yang punya artikel di Silta 2, Silta 3 itu mereka tidak harus menulis skripsi. Jadi sudah bisa untuk wisuda. Baik. Gitu. Saya kira ini menarik karena secara ekonomi lebih ringan ya, tapi mungkin tidak lebih mudah ya atau tidak lebih sulit. Jadi menarik juga mungkin Unpam mempertimbangkan ya. IPB sudah lama, kampus-kampus lain juga sudah lama ya untuk memberi opsi. Termasuk KKL ya. Kalau di ini Pak Khairul di Ya. Unpam ada KKL in kampus. Kalau KKN ekstranya kami belum ada Pak. Nah, jadi di UIN juga di beberapa kampus, UIN Jakarta dan beberapa banyak kampus sudah membuka KKN in kampus. Jadi misalnya gini Pak Khairul, kita sedang nyusun borang nih. Ya udah, beberapa mahasiswa kita tarik sebagai pengganti KKN mereka. Jadi mereka di KKN di prodi khusus misalnya untuk menyusun borang. Bisa Oh, bisa Pak. Nah, baik. ya. Itu menarik karena supaya kerja mereka di samping praktek akreditasi mereka juga dapat apa ya? Dihargai sebagai nilai KKN gitu. Jadi mutual ya, kita saling membutuhkan gitu. Karena kalau pengalaman saya hampir tidak pernah kita menyusun borang sepenuhnya oleh dosen. Pasti kita melibatkan mahasiswa gitu. Baik. Demikian juga kalau di prodi kan Pak Khairul Ya. eh, Betul. bisa mengandalkan ya kaprodi sekprodi dosen, tetapi mahasiswa tertentu yang punya keahlian, misalnya yang sederhana pinter Canva ya Pak Khairul ya, Iya. bisa kita KKN in kampus gitu.
Nah, nanti bisa ditukar Pak Hairul. Bisa mahasiswa kita di prodi kita atau kita taruh di fakultas lain atau prodi lain, bisa juga seperti itu. Dan misalnya gini Pak Hairul, Bapak Ibu semua, eh kita punya ini ya, kegiatan-kegiatan mahasiswa ya, kayak pecinta alam, fotografi, atau banyak ya. Ya, ada. Nah, itu karya-karya mereka di apa namanya, di lembaga tersebut bisa diakumulasi kemudian menjadi eh, pengganti KKN. Jadi kalau tadi di prodi salah satunya membantu penyusunan borang, tapi bisa juga karya-karya mereka di lembaga-lembaga kampus tadi itu, Pak Khairul, bisa. Jadi kita semakin banyak opsi bagi mahasiswa, dan biasanya itu berkorelasi dengan apa namanya, eh, masa studi, Pak Khairul. Ya, semakin banyak alternatif pilihan bagi mahasiswa, masa studi mereka akan tepat waktu gitu. Nah, ini tentu udah, mudah-mudahan saya yakin di Unpam sudah ya, output inovasi, haki, publikasi tridharma. Nah, jadi dengan adanya MBKM ya, peninggalan Mas Menteri itu, kita ingin ini nih, pengalaman kerja ya. Jadi memang eh, sesungguhnya MBKM, OB itu bagaimana kita memastikan mahasiswa kita berada di tempat yang tepat ya. Sekali lagi, bukan, kita tidak hanya fokus ke lembaga pendidikan, madrasah, pesantren, tetapi juga ke lembaga-lembaga yang memang eh, eh, sangat mungkin ya sesuai dengan talenta-talenta mahasiswa kita. Jadi semakin banyak kita kerjasama dengan lembaga di luar kampus, itu akan semakin memastikan bahwa mahasiswa kita itu apa namanya, betul-betul eh, belajar di dunia nyata ya, bukan menara gading. Gitu. Kita tidak tahu ya, talenta mahasiswa kita itu kadang-kadang di luar ekspektasi kita ya, sangat luar biasa, terutama teknologi ya, dengan teknologi. Maka di mana tuh, di Ciputat itu ada ini ya, yang punya Kementerian Pendidikan itu Pusdatin ya, Pak Khairul. Yang di samping UIN Kemenak kayak. Ada Kemenag, ya, itu Pusdiklat. Iya, Pusdiklat Kemenak. Diklat. Nah, Pusdatin yang di Ciputat, Pak. Oh ya, iya, ya betul ya. Ya, Oke, iya, samping iya. Masjid An-Nur itu, yang betul. baru, Saya An-Nur. Ya, Oh iya, maksud betul ya. ada. Nah, kebetulan jadi ngisi di ada sana. Pusdatin, ada Pusdiklat, kemudian kita geser lagi ke arah Parum, ada Bispar, Bisnis dan Pariwisata. Nah, itu tepat dengan kita MPI Pak Khairul. Itu mereka di SMK ya, di vokasi. Nah, saya kira nanti kita mulai aja setelah ini ya, Pak Muhlisin, Pak Khairul, kita siapkan MOU dengan mereka. Jadi eh, bagaimana kita memastikan magang-magang mahasiswa kita ini betul-betul terkorelasi dengan eh, pemerintah maupun non pemerintah. Saya kira sampai saat ini tetap eh, mungkin lembaga-lembaga pemerintah di sekitar Unpam kita 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 MOU ya, kita kerjasama. Nah, saya juga melihat nih ya, Pak Hairul, Pak Yai, Pak Muhlisin, adanya Kementerian Haji dan Umroh ini juga harus kita tangkap sebagai peluang mahasiswa kita untuk magang di sana, untuk praktek di sana, dan
bagus kan kalau alumni-alumni kita eh, menempati magang praktek bekerja di haji dan umroh itu Iya. kementerian. Nah, saya kira hal-hal semacam itu yang diharapkan oleh OB, ya, outcome based education. Jadi mahasiswa kita tidak hanya belajar teori, tetapi juga betul-betul praktek, ya. Pengalaman kami dengan eh, magang itu sesungguhnya kalau bejo, ya, apa bejo itu laki, ya, beruntung gitu, ya, malah wes kamu langsung aja, nggak usah balik lagi ke kampus, langsung kerja di sini, ya, kerja gitu. Nggak oleh muli linguin, langsung kerja, ya. Nah, jadi kita membuka peluang sebanyak-banyaknya untuk MOU tadi. Nah, kalau tracer study sampun ya Mas Hairul Anam, ya, ada ya tracer Ada. study Undi ya. Iya. Eh, nah, saya mengusulkan Pak Yai, ini Pak Hairul, kurikulum kita nanti kita susun kurikulum cinta, ya, yang Pak Menteri Nasarudin. Nah, kita kan tadi bicara akhlak mulia, religius, ya. Bagaimana kita me- menitipkan, quote and quote, menitipkan kurikulum cinta di dalam mata kuliah apa. Nah, ini yang saya maksud adaptasi, adaptif, ya. Sangat mungkin kalau kita eh, bersilaturahmi atau membuka peluang, mungkin ada program-program kementerian yang bisa kita gandeng dengan mata kuliah tertentu atau seminar tertentu, workshop tertentu untuk mendatangkan narasumber dari Kementerian Agama ke Universitas Pamulang. Mungkin pesertanya bukan hanya prodi MPI, ya, mahasiswa MPI, tapi juga prodi Fakultas Agama Islam. Nah, hal-hal semacam ini menurut saya yang akan diapresiasi oleh asesor kalau kita tidak menutup peluang, karena kurikulum cinta ini kan sesungguhnya relevan dengan visi misi kita, ya, prodi MPI kita, sekaligus mungkin juga Fakultas Agama Islam, FKIP, atau bahkan mungkin Universitas Pamulang. Jadi nanti kurikulum yang pasca hari ini kita bagaimana memungkinkan nomenklatur kurikulum cinta itu beririsan dengan mata kuliah tertentu sehingga mendukung visi misi yang sudah kita buat. Kemudian ekoteologi. Nah, ini terma ini juga harus kita masukkan, insert ke dalam apa mata kuliah atau program MPI atau apa, sehingga aspek adaptif itu masuk gitu, tagihan adaptif tadi, ekoteologi, karena ini sebenarnya kan isu global, ya, S, apa SDGs, ya, SDGs gitu. Jadi sekali lagi, misalnya OB itu harus ada di dalam nomenklatur, itu ada di dalam kurikulum baru kita, kurikulum cinta, ekoteologi, gitu. Bagaimana secara besaran Unpam memang punya punya apa ya, punya concern, punya komitmen terhadap ekoteologi. Nah, tapi apa pohon-pohonnya belum besar, ya. Pak Yai? nanti nanti asesornya mana ini ekoteologinya gitu, ya. Nah, kalau di UIN Jakarta, Pak Yai, Pak Hairul, kami baru memasang itu loh, yang air refill itu loh. Jadi di beberapa sudut Iya, kamar iya. itu Iya. ada air isi ulang tuh, Pak Yai. Betul, betul. Kayak di stasiun-stasiun. Nah, itu untuk memenuhi tagihan akreditasi yang ekoteologi, Oh, iya, iya, iya. ramah lingkungan gitu, supaya anak-anak nggak beli air kemasan gitu. Nggak tahu biayanya berapa itu, Pak Yai. Tapi banyak, bukan hanya itu, ya. Tapi itu salah satu aja. Will baru saja memasang beberapa air isi ulang itu loh, yang bisa langsung diminum gitu. Sehingga
mahasiswa dosen diharapkan membawa apa tuh namanya, tumbler ya, semacam itu. Nah, hal-hal semacam itu saya kira Pak Hairul yang harus kita tuliskan ya di dalam kurikulum kita, ya seberapapun kecilnya upaya kita harus ada gitu, supaya tadi ya menjadi prodi kedua di Indonesia yang meskipun tidak ada lulusan dapat unggul. Tadi saya udah katakan, jadi kalau di UIN Bandung, Pak Khairul, magang itu dibagi dua. Pertama magang di industri, yang kedua baru magang di sekolah. Nah, jadi ada dua gitu. Nah, kita ini bisa partisi ya, Pak Khairul, kapan magang di industri, kapan magang di sekolah madrasah, pesantren gitu. Termasuk tadi yang di lembaga-lembaga PPIM, Pusdiklat, Pusdatin, kemudian apa namanya, eh, yang di Sawangan, eh, Bispar ya, bisnis dan pariwisata, vokasi. Nanti kalau ada kendala di vokasi bisa saya fasilitasi ya, karena kebetulan istri saya di sana, ya kerja di sana. Nah, kami kalau Will sudah lama di sana menempatkan, dan tidak terlalu jauh kan mahasiswa kita kalau ke Sawangan juga bisa Iya, betul, betul, betul. dag lah gitu istilahnya tuh Pak ya, dugdag bahasa Sunda teh mah di dugdag. Nggak perlu kos ya, kos di sana maksudnya. Nah, terakhir yang tentu saja yang harus kita perhatikan adalah integrasi keislaman. Ya, jadi nanti dikejar tuh oleh asesor. Keislamannya ini apakah hanya dalam bentuk mata kuliah, ya, tafsir pendidikan, atau seperti apa gitu ya. Nanti harus tergambar di dalam apa namanya kurikulum kita. Nanti eh, fleksibel saja apakah SK Dekan atau SK Rektor ya terkait tim penyusun kurikulum OB kita, itu bisa eh, Dekan atau Bapak Rektor. Nah, kemudian Bapak Ibu yang sering eh, menjadi kelemahan kita adalah kita tuh konsep ya, deskripsi gitu borang kita, tetapi minim data. Yang diharapkan oleh asesor itu data ya. Jadi kira-kira kekuatannya itu di data gitu. Di baik itu foto-foto, link ya, link tadi ya, link website. Nah, kalau kita jurnal Sinta gitu kan, atau jurnal internasional Scopus gitu. Nah, ini lebih spesifik lagi RPS kita kalau bisa ada sumber-sumber asing ya, bukan hanya Indonesia. Nah, ini ada tagihan Bapak Ibu, guru besar terjadwal mengajar tim teaching. Nah, ini di prodi kita nanti mulai dilihat lagi ya Pak Khairul, bagaimana caranya supaya ada minimal 2 guru besar ya. Nggak apa-apa dia nggak full ngajar 16 kali pertemuan, nggak apa-apa, tapi di tim teaching aja Pak Khairul. Jadi di dalam kurikulum kita ada 2 guru besar yang dijadwalkan mengajar, meskipun dia masuk beberapa kali gitu, sisanya adalah asistennya ya. Oh, baik. Apa kita tuliskan itu karena itu menjadi poin ya, guru besar. Kalau tidak ada di Unpam bisa dari UIN ya. Dia masuk 1-2 kali aja lah gitu. Kita jadwal. Nah, ini yang hibah internasional nanti diupayakan meskipun dia bukan dosen tetap MPI, dosen tetap apa namanya? Dosen tetap fakultas boleh ya. Untuk hibah internasional kita masukkan. Jadi jangan ada kosong.
dosen tamu tadi udah, ini hari ini juga bisa termasuk. Nah, ini beberapa pengalaman saya. Kalau tertarik Pak Hairul ke Bandung juga nggak apa-apa. Jadi magang di Halal Win Bandung atau di Jakarta yang Majelis Ulama Indonesia yang lebih dekat di penjaminan mutu. Kalau di Win Jakarta Pak Hairul itu mahasiswa sering bantu ngisi pajak dosen. Nah, Unpam kan banyak Pak Yai dosennya. Jadi jangan dosen yang ngisi, mahasiswa saja. Mahasiswa bantu pengisian pajak. Nah, nanti tadi yang apa? Magang in kampus gitu. Wah, kalau di UIL meskipun sederhana tetapi kayaknya ngisi pajak ini kok angel kalau nggak Iya, dibantu. Kalau nggak dibantu mahasiswa, aduh. iya, iya. Betul, betul, betul. Nah, di UIL, Pak Hairul ada rumah jurnal UIL Jakarta. Boleh juga mahasiswa kita kirim aja ke sana. Magang di rumah jurnal ya. Mahasiswa yang tertarik pada dunia tulis menulis dimagangkan di rumah jurnal UIL Jakarta. Oh, ini ada namanya, Pak Hairul. Pusat Layanan Psikologi UIL Jakarta. Jadi kantornya itu persis di depan Fakultas Psikologi, tapi di seberang jalan. Sedap malam ya, sedap malam tuh. Ya, Iya, tahu, tahu, tahu. nah Pusat Layanan Psikologi UIL. Nah, untuk memenuhi tagihan akreditasi, maka ya udahlah, piye carane bahwa rek- rekrutmen mahasiswa kita menggunakan ini Pusat Layanan Psikologi UIL. Ya, jadi sekali lagi jangan pernah ada instrumen yang tidak diisi karena tidak dilakukan. Nah, untuk RPS berbasis riset itu nanti di referensi harus ada referensi riset ya, jurnal dari dosen yang bersangkutan atau yang lebih bagus referensi dari jurnal dosen bersangkutan, tenaga pengajarnya. Baik, Tadi baik. ekoteologi tadi Green Campus ya isunya. Oh, baik, baik. Hmm. Nah, kemudian ini ya, ini agak general ya, tetapi akan menjadi poin penting bahwa critical thinking, kreatif, komunikasi, kolaborasi, ini kan sebenarnya kalau bicara tadi seberapa lama sih mahasiswa kita lulus dapat kerja gitu ya? Iya, Sebenarnya sangat tergantung kepada ini nih. Bagaimana keterampilan kritis, kreatif, komunikasi, kolaborasi. Jadi memang kita tidak cukup hanya melahirkan mahasiswa dengan IPK 3, ya, 3, tetapi bagaimana kita memastikan anak-anak kita itu punya daya kritis, kreatif, komunikasi, kolaborasi. Nah, komunikasi ini eh, bisa kita apa jembatani dengan kegiatan-kegiatan yang memang eh, memungkinkan mahasiswa kita punya komunikasi yang bagus ya, artikulatif di dalam menyampaikan gagasan ide mereka. baik. Pak Hairul pernah Iya. dengar itu bagus itu yang di apa? Ya. Tubagus Wahyudi ya. Oh, tahu, tahu, tahu. Nah, Tubagus Wahyudi ini punya lembaga yang concern terhadap skill Iya. komunikasi. Salah satu dosen kami dari pengurus itu, Kahfi Manajemen. Ya, Kahwi. Nah, ini maksud saya kita harus pastikan bahwa mahasiswa kita tuh punya apa ya? Punya
keterampilan Ya. menyampaikan gagasan, ide tuh nggak takut, nggak minder gitu. Ya, Nah, siap. ini Izin, juga izin Pak Jejen, mungkin ya, bisa kita mulai dengan diskusi mungkin dari para dosen-dosen mungkin Pak. ya, Baik, mungkin sedikit ini. ya, sedikit lagi. Nih, Baik, siap-siap. udah habis ya, sebentar. Adaptif, Literasi digital. mm-mm. Saya tidak tahu ya. Kalau saya kan menganggap mahasiswa kita itu eh, harus mengglobal ya. Mungkin perlu dipertimbangkan untuk memberikan kepada mahasiswa kita itu bahasa asing selain Arab Inggris ya. Hmm. Kalau di sekolah itu ada pilihan bahasa Jepang, Korea, kenapa di kampus berhenti gitu, terhenti. Nah, jadi bagus juga kalau Unpad mulai merancang kurikulum bahasa asing di samping Arab Inggris, Korea Jepang misalnya agar Ya. memungkinkan mahasiswa kita untuk bekerja di luar negeri. Saya kira itu Bapak Ibu, eh, Baik, selanjutnya kita berdiskusi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Pak Jejen Musfah. Ini udah banyak sekali mungkin ya. Telah memberikan insight-insight kepada kita semua terkait dengan tidak hanya tentang kurikulum ternyata. Jadi beliau banyak memberikan masukan juga bagaimana agar prodi MPI ini harapannya ke depan menjadi prodi unggul ya untuk MPI-nya. Ya, kemudian beliau juga memberikan masukan seperti apa sebaiknya memenuhi borang dan sebagainya. Oke, eh, mungkin sedikit masukan atau mungkin pertanyaan mungkin dari para dosen terkait dengan bagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jejen atau Pak Henry dari LP3 mungkin ada sedikit gambaran Pak Henry. Ah, ini bisa digelar review Pak ya. Mana ini? Siapa? Izin mungkin sedikit Pak Henry tanggapan dan sebagainya mungkin atau terkait dengan hal ini. Ya, izin ya sedikit apa namanya mengkonfirmasi ya. Tadi yang disampaikan oleh asosiasi luar biasa untuk persiapan akreditasi ya. Namun saya tidak tahu desain dari FJD ini arahnya kemana. Mungkin barangkali nanti bisa ditampilkan di template kita terkait dengan evaluasi itu, Pak. Jadi barangkali nanti kan ibarat apa eh, kami itu membutuhkan di dalam template itu kan konfirmasi dari pihak asosiasi terkait dengan masukan-masukan kurikulum yang telah dikirimkan oleh MPI itu kira-kira untuk menuju OBE ini apa yang harus diperbaiki seperti itu. Karena ada banyak poin di sana yang harus apa namanya dievaluasi, salah satunya mulai dari profil, barangkali ya profil lulusan, terus kira-kira nanti CPMK-nya itu kemana, kan gitu. Terus mata kuliah itu apa aja yang direkomendasi untuk mendukung terkait dengan eh, profil lulusan, kira-kira seperti itu. Nah, tadi juga saya mengambil banyak tadi apa namanya poin inti masukan yang disampaikan oleh asosiasi terkait dengan nanti barangkali bisa diwadahi di dalam profil lulusan itu di mana mahasiswa lulusan dari MPI itu bisa bekerja di luar negeri. Itu kan masukannya. Jadi eh, mata kuliah bahasa Mandarin atau bahasa apa itu
bisa kan gitu, bisa nanti ada di dalam apa namanya di dalam mata kuliah. Cuma kan harus apa namanya harus dirumuskan dulu bagaimana sih sebenarnya profil profil lulusan MPI itu. Kan selain jadi guru itu jadi apa aja kan seperti itu Ya. kira-kira. Di situ Pak, mungkin itu Baik, Pak Ustadz ya dari saya. Mohon maaf saya nggak bisa itu karena apa namanya kameranya sedang rusak. baik. Terima kasih Pak Henry, apa namanya, atas apa namanya penjelasannya terkait dengan arah diskusi kita hari ini, bahwa kita memang fokus kepada apa namanya bagaimana OBE bisa diterapkan pada prodi MPI, apa aja masukan dan sebagainya. Atau ada pertanyaan dari dosen-dosen yang lain juga mungkin, Bapak Ibu sekalian? Oke, izin Pak Anam. Oke, silakan Pak Mualif. Baik, terima kasih Pak Jejen atas pemaparannya di cukup menarik ya. Dan yang saya tangkap di awal-awal Pak Jejen menyampaikan itu bahwa lulusan prodi MP itu bisa mengajar. Bahkan ada yang sudah diangkat menjadi PNS Pak Jejen ya. Nah, ini angin segar buat mahasiswa kita Pak. Jadi eh, Jadi perlu kami sampaikan bahwa satu semester ini kita mengalami penurunan mahasiswa baru. Mungkin eh, salah satunya itu karena wah, ternyata FPI hanya jadi tendik atau TU gitu. Nah, sedangkan di awal-awal itu kita gencar bahwa ayo bisa ngajar ya. Nah, ini angin segar bagi kami ini. Nah, jadi lulusan MPI profilnya bisa mengajar. Nah, apakah itu nanti bisa kita masukkan ke profil lulusan yang pertama itu. Kemudian kalaupun toh iya, jadi bagaimana itu cara memasukkan kurikulum OBE sehingga jelas di situ bahwa oke loh MPI itu bukan hanya pengelola tapi bisa jadi guru juga. Apakah masuk ke CPL atau CPNK di setiap mata kuliah yang akan disampaikan. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tadi menarik sekali bahwa harusnya mahasiswa MPI itu bukan hanya cakap dalam hard skill ya, kemampuan mengelola, tapi soft skill. Nah, Pak Arjen dengan istilah itu kecerdasan emosional. Kemudian salah satunya dengan cara pada saat seleksi ada tes eh, TKDA ya, tes potensi akademik. Nah, apakah mungkin kan Pak? Dari kita kan terbatas, kadang keterbatasan biaya untuk melakukan tes-tes itu kan butuh biaya itu. Apakah mungkin kan untuk kecerdasan emosi ini masuk ke mata kuliah yang sudah ada di kurikulum MPI. Kemudian kalau ada seperti apa nanti kita pelaksanaannya? Mungkin itu Pak Ijen, dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mualif. Mungkin bisa langsung ditanggapi mungkin Pak Jejen terkait dengan hal ini mungkin. Sebelum kita mendengarkan juga masukan dari dosen-dosen yang lain. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Baik, memang kalau untuk beda kurikulum yang sudah disampaikan ke saya, page per page ya, halaman per halaman itu kayaknya tidak di momen ini kira-kira. Sekali lagi maka saya di awal menyatakan ya Pak Khairul, Pak Mualif, insya Allah kita saya bisa datang ke sana untuk melihat halaman per halaman kurikulum kita, tetapi secara besaran saya sudah mengungkapkan beberapa kata kunci, misalnya memang harus ada nomenklatur OB ya, yang belum ada gitu kan, MBKM sudah ada gitu. Kemudian memang alurnya itu kita menentukan profil dulu. Nah, sementara misalnya tadi profil kita kayaknya belum firm ya untuk tidak mengatakan bahwa kita harus nih merubah nih. Profil kita apa aja nih? Guru misalnya. Kita kan guru.
Nah, kita guru apa gitu kan, guru entrepreneur misalnya di SMK itu, misalnya salah satunya. Jadi memang yang harus tegas itu profil lulusan. Profil lulusan itulah yang melahirkan sejumlah mata kuliah gitu. Jadi itu. eh, Nah, momen ini tidak cukup eh, apa ya, kurang pas gitu kalau kita di sini. Nah, nanti jadi seperti itu. eh Kalau gambar, kalau yang sudah dibuat masih ada yang relevan dengan konteks OB, termasuk misalnya yang belum ada itu kita tadi menjelaskan magang di mana saja, dengan lembaga apa saja, magang industri, magang pendidikan itu belum masuk ya ke dalam ini. Kemudian betul Pak Mualif, jadi memang ini debatable, tetapi kita sih karena faktanya ada yang jadi guru PNS dan non PNS, ya nggak apa-apa kita kita menuliskan profil kita jadi guru, itu nggak apa-apa. Toh mata kuliah kita juga bukan hanya pedagogik tetapi yang substansi juga banyak ya, bisa kita gali. Hanya kita harus buat gambar aja Pak Khairul. Kita harus punya tabel profil ini mata kuliahnya apa gitu. Profil ini tuh diwakili mata kuliah apa. Profil ini mata kuliah apa gitu. Jadi bukan dibalik. Mata kuliah dulu baru kita cari profil, tapi tidak, profil ini. Jadi kita ada semacam tabel atau gambar yang menunjukkan bahwa profil kita tuh memang bisa diwadahi di dalam mata kuliah tertentu. Nah, memang kecerdasan emosional itu tidak bisa bisa dilihat, diraba, diukur secara mudah, tetapi kalau kita bisa menuliskan, mendeskripsikan itu dengan baik, saya kira itu poin penting bagi pembaca. Nah, solusinya Pak Muhalif, ini teknis banget ya solusinya. Sampling aja Pak Muhalif. Nggak harus semua 14 kelas, 10 kelas kita tes. Enggak. Sampling aja beberapa orang untuk membuktikan kepada asesor bahwa kita melakukan itu gitu. Kepada lembaga yang profesional tadi ya, Pusat Studi Psikologi UIN misalnya. Jadi nggak harus semua pendaftar. Kita biayai beberapa calon kandidat mahasiswa sekedar pengen tahu aja apakah memang mereka secara intelektual, secara IQ bisa menjadi mahasiswa S1 gitu. Karena ternyata secara ilmiah bisa Pak Mualif dan teman-teman Bapak Ibu. Ternyata bisa diukur IQ seseorang itu bisa nggak jadi mahasiswa S1, S2 atau S3. Jadi sekali lagi OB yang kita harapkan itu sudah ada 60% sudah ada di draft yang dikirim ke saya, cuma mungkin tata letak kemudian strukturnya saja yang perlu dipertajam, diperluas gitu. Karena apa? Karena kalau kita profil lulusan kita berubah, maka otomatis mungkin kita bisa meninjau ini Pak Hairul, mata kuliah yang misalnya gini, bukan hampir, semuanya 2 SKS. Nah ini beda banget dengan banyak kampus yang sudah tidak 3 SKS. Nah jadi ada beberapa mata kuliah yang bisa kita merge ya, gabungkan menjadi 3 mata kuliah. Dan Baik, ya, siap. demikian Pak Khairul. Makasih Pak Mualif dan Baik, terima kasih Pak Jejen atas masukan dan sebagainya terkait hal ini. Mungkin ini kita fasilitator kita Pak Dr. Ras Ali Nurdin mungkin ada sedikit ini Pak Ali Nurdin. Kalau masih ada. Terima kasih Pak Anam. Siapa? Baik, saya melanjutkan saran Pak Henry tadi. Di panduan evaluasi itu kita punya template FGD. Betul. Nah, coba kita masuk ke template FGD, hasil analisis teman-teman. Di situ kan kalau tidak salah beberapa indikator dinilai kurang sesuai, cukup sesuai, dan sangat sesuai itu. Betul Pak. Nah, coba dilihat yang kurang sesuai itu siapa aja tuh yang menilai kurang sesuai, atau siapa saja yang
menilai sangat sesuai itu. Ya, Pak. Nah, diminta pertanggungjawabannya tuh kepada teman-teman dosen yang menilai kurang sesuai, cukup sesuai barangkali ya. Iya, iya, iya. Nah, maksud saya, teman-teman yang menyatakan seperti itu, langsung aja ditanya alasannya kenapa kok menilai cukup Tidak sesuai gitu ya. sesuai Iya, atau mungkin sangat sesuai semuanya gitu ya. iya, Supaya kita dengar gitu ya, Pak Hairul gitu. iya, Pak. Monggo, silakan. Siap, baik. Terima kasih. Enggak, Pak Mualif apa mau menampilkan hasil survei kan? Kami udah ada hasilnya, Pak. Hasil Sudah survei pasti yang, sudah ada kan? Ini ya, sudah melewati analisis kan? ya sudah, sudah. Kami sekarang Ya, sebenarnya sedang melakukan apa namanya laporan, sedang menyusun laporan. ya, Izin mungkin Pak ya. Jejen kami sedikit menjelaskan bahwa memang ini merupakan program dari universitas bahwa setiap semua prodi di lingkungan Universitas Pamulang harus sudah melakukan penyesuaian kurikulum dari KKNI MBKM kepada kurikulum OBE gitu. Jadi salah satu tahap yang harus kami lalui sampai kepada pembuatan laporan adalah kami mendengarkan masukan dari asosiasi terkait dengan bagaimana kurikulum kami gitu. Ya, setelah acara ini selesai, ini merupakan bagian daripada rentetan tersebut. Kami sambil menyusun apa namanya uh, laporan akhir untuk kami serahkan juga nanti ke bagian LP3, bagian pendidikan, bagaimana terkait dengan hasil analisa kami terkait dengan bagaimana penerapan kurikulum OBE. Kemudian kami pun berdasarkan dari LP3 ada survei yang disebar, kemudian kami pun melakukan analisa terhadap survei tersebut. Ada 32 dosen yang mengisi, kemudian satu asosiasi yang telah mengisi terkait dengan hal tersebut. Kami pun sudah mendapatkan hasilnya, Pak Mualif ya. Kami pun sudah mendapatkan hasilnya. Kalaupun kami memperlihatkan, Pak Mualif mungkin bisa share screen terkait hal tersebut ya. Untuk sebagai gambaran mungkin Pak Ali Nurdin bahwa hasil dari kami itu apa namanya sebagian besar apa ya sangat cukup apa ya bagian A-nya itu di atas 80% gitu terkait dengan apa namanya kurikulum-kurikulum yang telah dilakukan. Mungkin hampir sebagian begitu ya sebagian besar di prodi-prodi di Unpa mungkin Pak. Nah, gitu Pak Jejan. Jadi izin kami ini menjelaskan bahwa ini merupakan bagian terintegrasi dari apa namanya harapan dari universitas untuk penyesuaian prodi kami terhadap kurikulum baru itu kurikulum B. Begitu Pak. Ya. Mungkin bisa di-share aja Pak Pak analisis hasil Mualif ini. mungkin disampaikan. Ya, sambil nunggu izin Pak Dr. Jejen, itu kan kalau kita sempat lihat di beberapa prodi MPI yang ada itu kan memang untuk profil lulusannya belum secara dimension ya terkait dengan profil lulusan utama itu diantaranya guru kan belum ada ya. Saya cek itu di beberapa prodi memang belum ya. Walaupun memang dari mata kuliah di Pedagogik juga banyak ini mata kuliah yang memang ada berkontribusi terhadap untuk menjadi guru ya. Tetapi sekali lagi kita lihat memang belum ada. Jadi kita kemarin sempat di pas awal-awal itu kita cantumkan guru. Nah, kemarin ada masukan dari sebagian teman-teman di asosiasi itu untuk tidak dimunculkan, tetapi sebagai profil pendukung ya. Karenanya maka tidak kita munculkan gitu ya. Kita lihat juga di beberapa prodi MPI juga nggak dimunculkan gitu. Nah, kalau memang itu dimunculkan sebenarnya juga kita ada plusnya juga ya untuk kan selama ini memang rata-rata teman-teman nganggapnya ya jadi guru kan. Ya. Itu sih. Monggo Pak Malik silakan Pak Malik nanti sambil. Apakah Pak Malik mungkin bisa dijelaskan sedikit? Sudah terlihat ya. Udah. Saya Pak Jejen, jadi setengah bulan 15 hari yang lalu kita sudah melaksanakan survei ke asosiasi dan dosen bahwa ada berapa ini 7 unsur yang kita survei. Satunya yang pertama distribusi penilaian profil lulusan, yaitu yang menjawab sesuai itu ada 17 responden, yang cukup 3.
Kemudian yang sangat sesuai itu 13. Kemudian distribusi penilaian CPL itu 17, 12, dan 4. Kemudian distribusi penilaian bahan kajian, hampir semuanya itu menjawab sesuai Pak Jejen. Karena ada yang sangat sesuai ini di distribusi mata kuliah. Yaitu sangat sesuai 14, yang sesuai itu 13, cukup sesuai itu 6. Nah, yang menarik di sini di survei kami itu tidak ada survei yang dosen yang mengatakan bahwa tidak sesuai itu dari masing-masing distribusi PL ini. Nah, jadi sehingga kita kadang bingung ini yang mau kita evaluasi apa ini. Karena nggak ada yang jawab tidak sesuai, semuanya yang jawab sesuai, bahkan ada yang sangat sesuai itu banyak sekali. Kalau di rata-rata, ya, di rata-rata untuk profil lulusan itu 82,58, CPL program studi 81,06, bahan kajian 82, mata kuliah yang sesuai itu 81, metode pembelajaran 82, asesmen evaluasi 80, ya, kemudian rencana pembelajaran semester atau RPS itu 81,82. Artinya di atas rata dan sangat sesuai itu. Di sini apakah ada masuk kami jadi ini yang mau dievaluasi apa? Pak Malik, Pak. mungkin tadi itu yang dari Pak fasilitator ya, mungkin kan walaupun presentasenya sedikit ya, ada cukup sesuai, mungkin perlu juga kita dengarkan gitu kan. Tadi mungkin dari Pak Dokter kan ingin tahu ini cukup sesuai. Berarti kan mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan juga terkait penilaian tersebut ya. Kalau memang ada bisa dimention, oh siapa ini dan yang bersangkutan ada di sini, mungkin nanti maksud dari Pak Dekan begitu ya, biar langsung ada masukannya gitu ya. Ya, seperti itu Pak Kaprodi. Termasuk tadi itu juga ada komentar dari Pak asosiasi itu kan mata kuliahnya kok 2 SKS semua gitu ya. Oh, iya. Sehingga mata kuliahnya banyak kan, ada 68 gitu ya. Itu kan bagian dari evaluasi dari asosiasi itu. Siap. Ye, monggo silakan. Ya, izin Pak. Terkait dengan hal ini mungkin Pak Mualif, setahu saya kita tidak bisa melihat nama-nama ini ya yang mengisi, hanya langsung hasil akhir ya. Kalau saya tidak salah sih ya, kalau saya tidak salah. Mungkin Pak Hendy yang paham nama-nama itu Pak. Tetapi mungkin yang bisa kami sampaikan khawatirnya ngisi itu juga dia lupa dia ngisi sebelah mana Pak. dalam sekejap kayaknya ya Dalam mungkin sekejap. maksud Apalagi saya pada kan saat. biar siapa tahu ada yang merasa memang gitu Pak Anam, jadi nggak harus Oh boleh boleh. dimention Siap. namanya siapa, tapi kalau memang ada masukan gitu ya, karena masih ingat gitu, oh saya di poin ini merasa cukup gitu ya, jadi perlu ada masukan gitu. Mungkin ya dosen-dosen Bapak Ibu kalau memang gitu ya ada masukan monggo gitu. Biasanya Bu Amal yang berbeda. Bu Amal ada nggak ya? iya, ada Bu Amal. Oh enggak Bu Amal ya. Begini, saya menangkap kemarin hasil dari masukan Bu Amalia di UYN itu kaitannya dengan itu Pak. Jadi kebetulan di mata kuliah kita itu ada beberapa yang menurut Bapak dosen itu terulang gitu. Umpama ada perusahaan, ada ada edupreneur, ada apa ya. Kemudian ada tiga mata kuliah yang menjurus ke kewirausahaan gitu. Karena di awal pembentukan kurikulum itu kita kan pengen ada kelulusan yang edupreneur itu Pak, sehingga untuk mata kuliah perusahaan itu kita ulang 2 kali ya. Ada 3 SKS kemudian 2 SKS kalau nggak salah itu. Nah, apa itu termasuk perlu diubah evaluasi seperti apa gitu. Nah, saya mengatakan itu. Kemudian karena kita menginginkan lulusan pengelola ya, sehingga ada beberapa mata kuliah yang hampir mirip Pak. Supervisi, kemudian kepemimpinan, kemudian apa lagi?
supervisi manajerial, supervisi kepemimpinan, dan sebagainya itu. Ada beberapa supervisi itu. Manajemen supervisi, Pak. Gitu. Ada 2 atau 3 mata kuliah yang hampir sama itu. Nah, itu menurut beberapa dosen, wah ini nggak sesuai ini, karena kok sudah diajarkan lagi di semesternya, itu seperti itu. Nah, apakah ini nanti mohon masukan Pak Dirjen untuk kebaikan kami ini menyosong kurikulum OB ini, eh, apakah cukup atau jadi masukan yang saya tangkap tuh, oh, jangan 2 saya tapi ada yang 3, ada yang 4 seperti itu lah, mungkin itu yang bisa, atau seperti apa Pak? Ya, saya oke. Baik, Bapak Ibu, makasih. Jadi memang misalnya ya di nomor 55 itu ada ini nih, kepemimpinan ya. Mungkin biasanya mungkin bisa ditambahkan kepemimpinan pendidikan ya. Jadi kepemimpinan masih terlalu umum. Nomor 55 ini bisa kepemimpinan pendidikan. Kemudian ada 33 dan 34. Ini 2 SKS, 2 SKS. Mungkin saran saya 1 mata kuliah tanpa kata teori. Tanpa kata teori dan praktek. Jadi mata kuliahnya sistem informasi, manajemen pendidikan dan teknologi. SKS-nya dirubah bisa 2 atau 4. Di dalamnya ada teori dan praktek. Jadi mulai setelah UTS, apa sebelum UTS itu ada praktek mahasiswa gitu di lapangan gitu. Nah, itu ya misalnya. Kemudian beberapa mata kuliah itu menggunakan kata teori. Ini berurutan nih misalnya 36, 37, 36, 38. Ini ya. Ada mata kuliah yang menggunakan kata teori dan praktek. 36, 37, 38, 39. Nah, saran saya tidak perlu ada kata teorinya atau prakteknya. Karena sesungguhnya setiap mata kuliah itu idealnya memang tidak hanya teori. Gitu. Misalnya itu. Kemudian betul ada redundant ya. Redundant mata kuliah. Nah, sekali lagi memang ini kalau sudah ada data tadi bagus, tinggal kita eksekusi ya. Siapa yang duduk bersama nanti mengakomodasi masukan dari teman-teman dosen termasuk saran-saran saya tadi ya. Dan terakhir Bapak Ibu, kami ada PJBL ya, project apa itu? Project based learning ya. Jadi beberapa mata kuliah seperti saya manajemen mutu pendidikan itu Pak Hairul, Pak Muali, Pak Dekan setelah UTS itu mahasiswa ke madrasah membawa instrumen dari dosen dari saya. Mereka ke madrasah mewawancarai kepala sekolah, menyebar Google Form, kemudian mereka masuk kelas memaparkan temuan hasil dari Google Form dan wawancara kepala sekolah, kemudian dibahas, pertemuan minggu kedua dibahas, pada akhirnya nanti setelah jadi PJBL di situ akan melahirkan sebenarnya di madrasah itu guru-guru lemahnya di bidang apa. Katakanlah misalnya lemahnya di bidang evaluasi, maka akan ada pelatihan yang difasilitasi oleh prodi untuk madrasah tersebut. Jadi dikasih pelatihan gratis. Gitu. Masuk ke dalam pengabdian masyarakat dosen. Gitu Pak Khairul, Pak Mualif. Jadi kami PJBL. Nah, itu tapi bukan hanya mata kuliah saya Pak Khairul, Pak Mualif. Jadi mata kuliah lain yang terkait dengan mutu. Jadi juga
datang ke madrasah yang berbeda atau sama, tetapi penggalian masalahnya beda sesuai mata kuliah. Gitu. Nah, ini mungkin yang saya lihat belum ada di ini kita di struktur mata kuliah OB kita, nanti bisa apa kita adaptasi ya PJBL. Saya kira itu, dan sekali lagi saya apresiasi ya kalau sudah ada masukan dari teman-teman yang mungkin tidak seluruhnya bisa diadopsi ya, tapi mungkin hal-hal yang tadi saya katakan soal guru ya Pak Kaprodi. Memang saya awali dengan debatable, tetapi kalau ada tuh nggak disalahin, tapi kalau nggak ada disalahin. Nanti kita bisa berargumen di fakta lapangannya Pak Kaprodi, bahwa memang faktanya di lapangan alumni kita jadi guru gitu. Nanti berargumen aja di depan asesor itu. Baik. Terima kasih Pak Jejen atas berbagai masukan sebagainya. Kemudian Pak Ali Nurdin, fasilitator kita. Kemudian Pak Henry juga telah mengarahkan terkait dengan arah diskusi dan sebagainya ini kita. Mungkin beberapa masukan dan sebagainya mungkin akan kami catat sehingga menjadi catatan pelaporan kami nanti mungkin Pak Henry dan Pak Ali Nurdin ya terkait hal tersebut. Karena kalau saya lihat timeline kita tanggal 29 laporan sudah dikumpul begitu kurang lebih. Nah, kami sedang menyusun hal tersebut. Mudah-mudahan hasil dari FGD kita ini membuat kegiatan atau membuat laporan kami nanti bisa mudah-mudahan menyempurnakan hal ini. Kemudian bisa kami paparkan kepada FP3 kami kumpulkan dengan tepat waktu begitu. Mungkin demikian pertemuan Pak kita. Khairul, sorry dikit aja. Yang nomor ini nomor 13. Bentar, nomor 22 dengan prasekolah. Yang dengan 11 dengan 222. Iya. Nah, Mengulang yang itu Pak. Cuma satu mata kuliah sebenarnya Pak. Ya, oke. Ya, makasih. Ya, Makasih. Oke, baik. Terima kasih mungkin Bapak-Bapak sekalian telah atas pertemuan kita pada pagi sampai siang hari ini. Semoga tadi yang saya sampaikan semoga bermanfaat buat kita semua. Kita tutup kegiatan kita dengan sama-sama membaca mengucapkan nafas alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Terima kasih Dr. Deden. Dr. Jejen. Terima Iya, kasih Jejen. banyak. Sampai Ya, jumpa di alam Pak. nyata nanti insya Allah. Allah nanti segera Amin, silaturahmi. amin, Kiai. Terima kasih. Pak Dr. Jadi, Alindin, Pak. Ari, Terima Pak kasih. Henry, Sekali lagi, Pak Henry. saya bersedia dengan senang hati. Oke. Nanti kalau kita susun bareng-bareng halaman per halamannya ya. Oke, siap. Oke, makasih Pak Jejen. Ya, pamit ya, Pak Yai, Oke. Terima Kasih. Pak Haidar, Pak Mualif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nyelesain rekaman gimana ya? Kok gak bisa?